Halo, kembali lagi dengan saya, Ibu Sinta Yuliana Hasibuan. Hari ini kita akan membahas materi tentang respon proteksi diri dan juga asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku bunuh diri. Learning outcome pada materi ini yaitu mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan respon proteksi adaptif sampai dengan maladaptif, lalu menjelaskan perilaku yang berkaitan dengan respon proteksi diri, dan juga mampu menyusun asuhan keperawatan pada klien dengan risiko bunuh diri. Outline kita pada materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang masalah bunuh diri yang ada di Indonesia, lalu rentang respon proteksi diri, perilaku bunuh diri, dan juga asuhan keperawatan risiko bunuh diri. Sebelumnya, 10 September, ya sebelum kita masuk materi, saya akan bahas 10 September merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kita akan memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia itu pada 10 September, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke pemaparan materi, yaitu kita akan membahas tentang masalah bunuh diri. Oke, data ini berdasarkan Infodatin tahun 2019 dan juga WHO 2017 ya. Setiap tahunnya lebih dari 700.000 orang itu meninggal dunia karena bunuh diri. Setiap tahun ya. Jadi banyak sekali. Bunuh diri sendiri itu menjadi penyebab kematian tertinggi keempat pada remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun. Dan 77% kejadian bunuh diri itu terjadi pada negara dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Dan di Indonesia sendiri, lihat ya, angka kejadian bunuh diri tahun 2016 sebesar 875 kasus, lalu tahun 2017 itu sebesar 789 kasus. Jadi masih banyak angka bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Oke, ini data bunuh diri tahun 2018 sampai dengan Juli tahun 2021. Ya, kita lihat tertinggi ini pada Jawa Tengah sebanyak 577 kasus. Lalu Jawa Timur 236 kasus dan di Bali 194 kasus. Selebihnya mengikuti ya. Nah, ini coba kalian lihat pada daerah kalian sendiri ada berapa kasus terjadi data bunuh diri. Mungkin ini yang tercatat dan yang terlapor, kita nggak tahu. Mungkin ada juga data-data yang tidak terlapor untuk data bunuh diri dari orang di tiap daerahnya. Ya. Ini data percobaan bunuh diri pada tahun 2021. Ya, kita lihat nih yang paling tinggi di Sumatera Selatan sebanyak 121. Lalu disusul oleh Sulawesi ya, Sulawesi 71. Nah, terus ini Jawa Barat. Lanjut, terus NTT. Ya, ini data percobaan bunuh diri. Lihat ini yang di bold di bawah yang tulisan hitam, 0 bukan berarti tidak ada kasus. Beberapa Fasiankes di provinsi tidak melaporkan. Jadi ketika dia 0 itu bukan berarti ada kasus. Bisa saja ada kasus tapi tidak dilaporkan. Ya, ataupun ada kasus yang tidak tercatat. Akhirnya di tiap provinsi tidak diketahui kalau memang ada data percobaan bunuh diri di tiap provinsinya. Kita lihat ya, berdasarkan Infodatin nih, 1,8 ribu angka kematian akibat bunuh diri ya, itu ada terjadi di Indonesia ya, atau sekitar 1.800 jiwa. Ya, dan laki-laki itu 3 kali cenderung lebih ya, 3 kali lebih cenderung meninggal karena bunuh diri dibandingkan perempuan. Jadi laki-laki itu lebih berani untuk melakukan tindakan bunuh diri dibandingkan perempuan. Ya, terus usia ya yang paling banyak kita bisa lihat 15 sampai dengan 64 tahun. Lalu gimana cara bunuh dirinya? Yang paling banyak adalah gantung diri.
lalu baru berikutnya itu minum minuman beracun, lalu minum obat-obatan dan juga yang lainnya. Oke. Oke, baik, kita akan belajar tentang respon proteksi diri. Oke, ini rentang respon protektif diri. Ya, semakin dia ke kanan itu semakin maladaptif, yaitu sampai terjadi bunuh diri. Semakin dia ke kiri ini semakin baik, semakin adaptif. Adanya peningkatan dirinya. Jadi ketika ada stresor, bagaimana individu ini merespon, dia akan ada di rentang respon sini, proteksi dirinya. Ya, apakah dia akan berespon secara maladaptif ataupun secara adaptif. Ya, jadi dari dia mulai ada peningkatan dirinya atau mungkin karena dia nggak mampu, ya nggak mampu untuk eh, menahan stresor dan emosinya, mulai ada peningkatan beresiko, lalu mulai ada perilaku destruktif, ya, lalu mulai ada percobaan bunuh diri atau mencederai diri sampai akhirnya maladaptifnya itu bunuh diri yang berhasil kita sebutnya ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Peningkatan diri itu apa? Jadi dia ketika dia stresor, dia punya harapan. Jadi stresornya itu nggak jadi satu beban buat dia gitu. Jadi dia punya harapan dan dia yakin ya dia bisa menghadapi stresor ini. Jadi stresornya nggak nggak jadi bebannya, tapi malah jadi meningkatkan dirinya dia. Dia punya pengharapan dan yakin kalau dia bisa melalui stresor tersebut ya. Terus ada pertumbuhan peningkatan yang beresiko yaitu di mana dia masih normal, rentangnya masih termasuk normal tapi udah mulai ada perkembangan perilaku. Ya, perkembangan perilaku yang mau ke arah destruktif. Oke, mulai dipikirin terus stresornya, mungkin udah mulai ada sulit tidur seperti itu. Ya, terus yang berikutnya perilaku destruktif, ya, aktivitas yang merusak kesejahteraan fisik dan dapat mengarah pada kematian. Misalkan dia karena ada stresor, dia berlarinya ke penggunaan obat-obatan terlarang, minum minuman keras, ataupun di jalan dia sekarang stres, di jalan dia ngebut-ngebutan menggunakan kendaraan. Nah, itu perilaku destruktif. Ya, lalu mulai ada pencederaan diri sendiri. Dia mulai membahayakan dirinya sendiri yang sengaja dilakukan. Ya, entah dia mau melakukan apa terhadap dirinya itu dia mulai dia lakukan. Ya, entah dia menyakiti dirinya dengan benda tajam seperti itu. Lalu yang terakhir tadi yang paling maladaptif yaitu bunuh diri. Tindakannya agresif dan langsung terhadap diri sendiri, ya, yang menyebabkan kematian. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang perilaku bunuh diri. Nah, apa sih bunuh diri itu? Bunuh diri itu merupakan tindakan agresif. Ya, sebelumnya kita udah belajar tentang perilaku, ya, ada perilaku agresif, pasif, dan asertif. Bunuh diri ini termasuk dari tindakan yang agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupannya sendiri. Nah, ini bunuh diri ini termasuk dalam kegawat daruratan psikiatrik. Ya, karena kliennya berada dalam kondisi yang sangat stres yang tinggi dan dia menggunakan coping yang maladaptif. Jadi ini masuk ke dalam kedaruratan psikiatrik dengan penanganan yang khusus untuk pasien-pasien dengan risiko bunuh diri. Gitu. Ya, biasanya kalau di rumah sakit ini pasiennya kita akan kasih label khusus. Ini adalah kegawat daruratan, perlu penanganan khusus, perlu perhatian khusus. Bunuh diri sendiri ini ada dua. Ada yang mencederai diri sendiri secara langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung itu dia nanti akan ada ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, sampai tindakan bunuh diri. Nanti ini akan ada fase-fasenya sendiri. Kita akan bahas. Lalu mencederai diri secara tidak langsung itu dia melakukan kegiatan yang berbahaya yang tadi sudah saya jelaskan. Minum minuman beralkohol ataupun dia menggunakan obat terlarang ya. Di jalan dia ugal-ugalan
atau aktivitas kriminal lainnya yang memang dia beresiko tinggi menyebabkan kematian. Ini untuk perilaku bunuh diri yang tadi yang secara langsung, yang mulai adanya ide bunuh diri atau pikiran membunuh diri sendiri. Jadi dia udah mulai ada nih ide-ide untuk membunuh dirinya sendiri. Atau yang berikutnya adanya ancaman bunuh diri. Jadi dia kasih peringatan ke orang lain, baik secara verbal ataupun non verbal. Lalu yang berikutnya itu percobaan bunuh diri, dia udah mulai ada upaya atau tindakan yang menyebabkan dirinya mengalami kematian. Dan yang terakhir adalah bunuh diri yang sukses. Jadi adanya kematian yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Oke, ini udah bunuh diri ya. Ide bunuh diri ini dia udah mulai ada pikiran tentang kematian yang diakibatkan oleh diri sendiri. Jadi dia udah mulai muncul idenya ya. Dan itu bisa dia bilang sendiri ya, dia pikirin sendiri ataupun dia cerita ke orang lain ide-idenya dia untuk uh, mengakhiri kehidupannya sendiri ya, untuk bunuh dirinya dia sendiri. Nah, tanda-tandanya dari ide bunuh diri ya, seseorang nih kalau misalkan dia udah mulai ada ide bunuh diri, tanda-tandanya dia udah mulai menyampaikan keinginan untuk mati secara pasif. Jadi nggak secara aktif ya, nggak dia nggak ngomong terus-terusan, tapi mungkin ada beberapa kali dia sampaikan, ya kayaknya ini lebih baik mati aja daripada seperti ini. Dia udah mulai ada omongan seperti itu. Mulai berbicara juga tentang kematian. Dia merasa putus asa, dia ngerasa nggak sanggup lagi ngadepin masalah yang dia hadapin. Mulai kehilangan minat sama hal-hal yang sebelumnya dia sukai. Misalkan tadinya dia suka eh, masak ataupun dia suka berberes, dia mulai tiba-tiba nggak suka, dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia mengisolasi dirinya, dia lebih banyak sendirian ya. Dia merasa menderita dan juga menjadi beban untuk orang lain. Itu yang akan dia sampaikan ke orang lain gitu. Ketika dia udah mulai ada tanda-tanda ide dari bunuh diri. Nah, ketika sudah ada ide, mulai muncul ancaman bunuh diri. Jadi dia mulai ngasih peringatan sebenarnya. Tapi memang nggak kelihatan, karena bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bisa verbal ataupun non-verbal. Ya, dia udah mulai ngasih-ngasih ancaman kalau dia berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Tapi memang kadang ini nggak begitu kelihatan sama seseorang. Jadi kita memang harus benar-benar peka ketika melihat adanya ancaman-ancaman bunuh diri yang disampaikan oleh orang lain, ya, secara langsung ataupun tidak langsung. Tandanya gimana sih orang yang udah mulai mengeluarkan ancaman-ancaman bunuh diri? Dia udah mulai ngasih peringatan kayak jagain keluarga saya ya, saya nggak mampu nih menghadapi keadaan seperti ini. Terus mulai kalau aku pergi kamu ingat saya nggak? Ya, dia mulai pokoknya mulai mengatakan hal-hal yang mungkin terkesan kita ngelain kalau nggak peka kita ngerasa apaan sih gitu kan. Tapi sebenarnya ini udah mulai jadi ancaman bunuh diri ya. Jadi kita mulai ngelihat dia ngasih-ngasih warning ya dengan seperti itu. Jagain barang saya ya, jaga ini kalau misalkan saya nggak ada, mulai seperti itu. Terus dia mulai ngerasa hampa, dia banyak murung, banyak menangis, menangis minta tolong. Ya, ketika ada tanda ancaman bunuh diri itu sebenarnya dia lagi crying for help. Dia menangis dan meminta pertolongan, tapi dengan cara seperti itu. Ya, dan juga ada perubahan suasana hati. Jadi dia karena murung terus, sedih terus, ya ada perubahan suasana hatinya dia. Nah, yang berikutnya yaitu percobaan bunuh diri, yaitu dia sudah mengupayakan ada tindakan mandiri, ya, yang dia sadar, yang dia lakukan dengan kondisi sadar yang akan menyebabkan kematian jika tidak dihentikan. Jadi dia lakukannya itu dengan sadar ya, percobaan bunuh diri.
Biasanya tuh kalau dulu di rumah sakit yang banyak adalah ketika dia menggunakan benda tajam itu dia silat-silat tangannya gitu ataupun dia minum minuman yang beracun seperti itu ya. Itu percobaan bunuh diri yang sering terjadi. Oke, tandanya apa sih orang yang melakukan percobaan bunuh diri? Dia memperlihatkan tanda dan perilakunya bunuh diri ya. Jadi ada tandanya, misalkan kayak kalau misalkan dia mau minum minuman racun, dia membeli ya, dia membeli minum-minuman tersebut. Ataupun dia kalau mau menggunakan senjata tajam ya untuk silat-silat atau apa, dia mulai terlihat dia punya senjata tajam yang dia simpan ataupun akses lainnya ya. Yang kedua tuh memiliki akses terhadap alat bunuh diri ya. Jadi dia mulai ada aksesnya. Tadi kan dia udah mulai kasih tanda dan gejalanya, dia ada aksesnya. Nulis surat ya, biasanya nulis surat kematian, warisan atau mungkin bisa alasan kenapa dia bunuh diri dan dia juga pernah mencoba bunuh diri sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah yang bunuh diri. Kalau bunuh diri, ini yang perlu kita perhatikan adalah keluarganya. Karena kalau bunuh diri berarti si klien sudah melakukan bunuh diri yang berhasil, dia sudah adanya kematian yang terjadi. Jadi yang perlu dilihat adalah warning sign dari keluarganya. Ya, biasanya keluarga itu akan merasa bersalah karena kenapa dia memilih seperti ini? Berarti apa yang salah dari diri saya gitu. Keluarga mulai menyalahkan dirinya sendiri ataupun dia juga akan marah dan merenung lalu berduka, fase berduka ya, itu nanti muncullah fase berduka ataupun juga dia sampai mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD, post traumatic stress disorder. Ya, dia nggak mau datang ke tempat itu atau ke kamar anaknya, misalkan kan dia orang tua ya, dia nggak mau datang ke kamar anaknya karena nantinya akan mengingatkan dia sama anaknya yang melakukan yang bunuh diri dan dia nanti akan merasa bersalah kembali, dia marah, dia berduka kembali seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan kepada keluarga. Oke, sekarang kita akan membahas asuhan keperawatan klien dengan risiko bunuh diri. Kita akan mulai membahas dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Oke, untuk pengkajian kita lihat dari faktor predisposisi dan presipitasi. Ya, faktor predisposisinya kita lihat dia punya gangguan jiwa atau enggak, ya, atau punya gangguan kepribadian, schizofren atau bipolar, atau dia punya faktor psikologis dan juga penyakit fisik, lalu juga faktor biokimianya, ya, neurotransmitternya apakah ada permasalahan, dan juga kita bisa menggunakan kuesioner pengkajian dari bunuh diri. Ada banyak ya, ada kuesioner suicidal intention rating scale, sad person scale, ya, ada banyak kuesioner untuk melihat apakah seseorang ini mempunyai resiko bunuh diri atau tidak. Lalu lihat juga tanda dan gejalanya. Tadi ya, tanda dan gejala mulai dari ide, ancaman, percobaan, dan bunuh diri. Bagaimana apakah dia mengungkapkan keinginan untuk mati, ada ancaman, ada rencana, dia murung, dia menyiapkan alat-alat untuk melakukan bunuh diri, ataupun dia juga mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Ini yang kita perhatikan ya di pengkajiannya. Diagnosanya adalah risiko bunuh diri untuk klien dengan risiko bunuh diri. Setelah kita tahu dari pengkajian, ya kita mengkaji, kita dapetin data subjektif dan objektifnya, kita analisis, lalu kita angkat diagnosanya adalah risiko bunuh diri. Intervensi dan implementasi yang perlu kita lakukan ya ini secara individu yaitu kita perlu amankan lingkungan, itu paling penting. Jadi jangan sampai ada benda tajam ataupun alat-alat
yang bisa membuat dia melakukan percobaan bunuh diri. Lalu kita kendalikan dorongan bunuh dirinya ya dengan kita kontrol bagaimana ide-ide bunuh dirinya itu nggak muncul lagi ya dengan kita kontrol pikirannya. Lalu kita berikan motivasi untuk membangun harapan ya itu juga salah satu cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Lalu yang paling penting kita harus menghubungi caregiver atau keluarga dan atau tenaga kesehatan lainnya jika si klien mau bunuh diri. Jadi kita harus bilang ya sama kliennya dan keluarganya juga perlu tahu. Dan ini yang paling penting pengawasan ketat dan terkendali. Jadi kita memang harus benar-benar butuh pengawasan khusus kepada pasien-pasien yang memiliki resiko bunuh diri. Jangan sampai kelewatan. Tiba-tiba dia berhasil melakukan bunuh diri di rumah sakit. Seperti itu. Jadi ini perlu pengawasan yang sangat ketat. Nah, untuk keluarga sendiri kita perlu intervensi juga. Keluarga perlu mengetahui masalah resiko bunuh diri dari si klien itu apa. Setelah kita kaji, dia perlu tahu masalahnya seperti apa. Dan keluarga, seluruh keluarga, nggak cuma salah satu caregiver, harus memutuskan untuk merawat si klien. Dan melatih kita sebagai perawat, kita melatih keluarga untuk melakukan perawatan pada klien dengan resiko bunuh diri dan juga memanfaatkan sistem pendukung seperti pelayanan kesehatan di puskesmas ya kalau misalkan dia di rumah ya di puskesmas ataupun ada kader kesehatan jiwa di lingkungan tersebut seperti itu. Dan jangan lupa tetap untuk kontrol ke rumah sakit dan juga rutin untuk minum obat. Dan tidak lupa juga adanya terapi kelompok yang perlu dihadiri oleh setiap klien. Jadi kliennya punya terapi kelompok untuk bisa saling support satu sama lain. Setelah diintervensi, apa saja yang perlu dievaluasi? Yang pasti penurunan tanda dan gejala. Itu balik lagi ya, paling penting penurunan tanda dan gejala risiko bunuh diri dan peningkatan kemampuan klien dan juga keluarga dalam mengatasi risiko bunuh diri. Ya, keluarga mampu peningkatan kemampuan untuk merawat si klien dengan risiko bunuh diri. Oke, demikian materi kita hari ini tentang risiko bunuh diri. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dicerna ilmunya untuk setiap kalian masing-masing. Oke, Tuhan Yesus memberkati.